Shalom keluarga damai dan Sobat Samas, kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Sabtu 2 Desember 2023. Dalam Samas 1 Desember kemarin, kita telah disegarkan tentang makna Advent. Sebagai lanjutan, hari ini kita akan mengenal simbol-simbol yang seringkali digunakan di dalam minggu-minggu Advent. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah Sang Pemilik kehidupan yang mempedulikan keselamatan kami. Sejak kami jatuh dalam dosa, kami tak lagi menjadi pemilik atas hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami menjadi fana dan menuju kepada kebinasaan. Namun oleh keagungan kasih dan anugerah Allah semata, kami diperdamaikan melalui karya penyelamatan Kristus. Hari ini kami bersyukur atas minggu-minggu Advent yang telah memanggil kami kepada pertobatan dan mengantar kami pada pendamaian oleh Kristus. Nyatakan kebenaran firman-Mu agar kami memperoleh pemahaman yang benar serta hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Keluarga damai dan Sobat Samas, bacaan hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 3 sampai 6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Keluarga damai dan Sobat Samas, simbol-simbol di dalam ibadah kita digunakan untuk membantu kita mempersiapkan diri serta membawa kita memasuki suasana spiritual yang diharapkan. Adapun simbol-simbol yang sering digunakan dalam minggu-minggu Advent antara lain penonjolan warna liturgis, 4 batang lilin yang diletakkan di sekitar lingkaran Advent. Warna liturgis dalam masa Advent adalah ungu yang mengingatkan kita akan makna pertobatan. Seruan Yohanes yang dicatat dalam Lukas 3 ayat 3 dan seterusnya merupakan pengulangan seruan Yesaya yang dicatat dalam kitab Yesaya 40 ayat 3. Panggilan untuk mempersiapkan jalan serta meluruskan jalan bagi Tuhan merupakan panggilan pertobatan, menguduskan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Panggilan ini melandasi refleksi Advent agar kita benar-benar menyambut kedatangan Kristus yang pertama yang kita peringati saat Natal maupun kedatangan Kristus yang kedua. Masa 4 minggu Advent menjelang Natal ini merupakan miniatur dari masa penantian kita dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Itulah sebabnya ada sebuah lilin warna merah muda yang terselip di antara 3 lilin ungu. Dan keempat lilin ini dirangkai dalam sebuah lingkaran Advent. Lingkaran tadi melambangkan perputaran yang terus berulang dalam perjalanan ziarah hidup kita, menantikan kedatangan Kristus kembali. Lingkaran Advent melambangkan Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Lingkaran ini biasanya dibuat dari daun-daun hijau yang melambangkan Kristus yang datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang tanpa akhir bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Di antara daun-daun hijau tadi ada buah-buah beri yang berwarna merah. Ini serupa dengan tetesan-tetesan darah yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi keselamatan manusia. Buah-buah ini mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus kita. Oleh darahnya yang tercurah itu kita beroleh hidup kekal. 4 batang lilin diletakkan di sekeliling lingkaran Advent, di mana 3 lilin berwarna ungu dan 1 berwarna merah muda. Lilin-lilin itu melambangkan keempat minggu dalam masa Advent, yaitu masa persiapan untuk menyambut Natal. Pada awal masa Advent, sebatang lilin dinyalakan
yang dilanjutkan satu persatu lilin untuk minggu-minggu berikutnya. Sebagaimana kita dengar di awal tadi, warna ungu merupakan lambang pertobatan, masa mempersiapkan diri menyambut Natal maupun kedatangan Kristus yang kedua. Bukanlah masa untuk menepuk dada atau jumawa karena kita merasa benar tanpa dosa, melainkan ini membawa kita untuk berefleksi atas keberdosaan dan pentingnya pertobatan di seluruh bagian hidup secara total dan konsisten. Bertobat berarti menyesali dosa dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bertobat juga berarti melakukan rekonsiliasi agar relasi kita dengan Allah dan sesama serta semesta dipulihkan. Warna ungu mengingatkan kita bahwa dalam masa Advent kita bersiap diri menyambut kedatangan Allah dengan hidup yang kudus, yaitu dengan menanggalkan dosa serta pemulihan relasi. Maka lilin serta warna liturgis ungu di masa Advent menyadarkan kita untuk tidak berhura-hura dengan kemewahan atau bahkan mengumbar nafsu untuk berbuat dosa. Lilin yang dinyalakan pada minggu pertama Advent sering disebut sebagai lilin harapan. Lilin ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus sebagai harapan bagi manusia yang berdosa. Ketika harapan akan kehidupan kekal muncul, maka vonis kebinasaan tidak lagi menjadi takdir. Kedatangan Kristus memberikan titik terang, karena pilihan untuk menerima Kristus dan diselamatkan oleh Kristus menjadi sebuah pengharapan yang harus diambil dan dijalani dengan serius. Tema Advent pertama kita yaitu pada tanggal 3 Desember yang akan datang adalah menanti dalam harap. Kemudian lilin Advent kedua akan mengingatkan kita tentang kesetiaan dan cinta. Sehingga saat lilin ungu yang kedua ini dinyalakan, kita dibawa untuk menghayati setiap kesetiaan dan cinta yang telah kita terima dalam hidup ini. Aktivitas yang terlalu padat, kehidupan yang sangat keras serta mementingkan diri sendiri sering membuat orang tidak sadar atas kesetiaan dan cinta yang telah diterimanya. Demikian pula sikap individualis serta ekosentris sering membuat kita lupa untuk setia dan mencintai. Berbahagialah kita yang memiliki relasi dengan Allah serta menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Karena kita punya Allah yang setia dan penuh kasih. 2 Timotius 2 ayat 13 mencatat sifat Allah yang begitu agung. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam Advent kedua tahun ini, yaitu tanggal 10 Desember, kita akan dibawa dalam tema ibadah melawat dalam cinta. Kiranya dalam Advent yang kedua nanti kita dapat belajar untuk setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang hadir untuk melawat kita dalam cintanya. Jika dalam 2 minggu Advent sebelumnya dinyalakan lilin berwarna ungu, maka pada minggu Advent yang ketiga ini akan dinyalakan lilin berwarna merah muda. Minggu ini disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Mengapa demikian? Karena pada hari Minggu ini kita bersama-sama bergembira bahwa Yesus Sang Mesias itu benar-benar telah lahir di dunia ini. Fakta kelahiran Mesias menjadi bagian dari penggenapan karya keselamatan Allah dalam kehidupan manusia. Karena tanpa fakta ini, berarti rencana penyelamatan Allah itu masih berupa janji. Dan seluruh umat manusia masih menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Sebaliknya dengan kelahiran Kristus, berarti Yesus yang disalib untuk menebus dosa manusia, itu benar-benar terlahir di dalam dunia ini. Sehingga Advent yang ketiga menjadi sebuah pengingat penting dalam kalender gereja. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, biarlah saat kita menyalakan lilin Advent yang ketiga, kita benar-benar dapat menyongsong dalam sukacita.
Oleh karena itu tema menyongsong dalam suka ini menjadi tema kita di dalam minggu Advent yang ketiga. Sobat Samas, penyalaan lilin keempat yang berwarna ungu merupakan pengantar bagi kita untuk memasuki peringatan Natal, di mana kelahiran Kristus menjadi awal perdamaian Allah dan manusia. Karya penyelamatan Allah digenapi. Kristus yang lahir untuk mati telah menjadi pendamai yang mengakhiri penghukuman Allah, sehingga manusia yang menerima karya keselamatan Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Lilin keempat ini menjadi lilin perdamaian yang akan membawa kita untuk menanti di dalam ketaatan. Maka nanti pada peringatan Natal kita tidak lagi menyalakan lilin yang berwarna ungu, melainkan keempat lilin tadi akan digantikan dengan sebuah lilin besar yang berwarna putih. Lilin ini melambangkan kehadiran Kristus sampai pada peringatan Jumat Agung, pada saat Kristus mati untuk menggantikan kita. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat mengawali masa Advent ini dengan baik. Allah yang hadir dan menyapa kami dengan kasih, pandulah kami dalam minggu-minggu Advent ini, maupun dalam ziarah sepanjang kehidupan kami yang merupakan Advent besar. Biarlah semuanya ini dapat kami lewati dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.